Terus di set yang ketiga, ini tuh aku mau bikin si cherry. Jadi aku pakai warna nude. Ini bebas kalian mau pakai warna nude apa aja ya. Ini aku mau pakai warna nude tapi agak pink-pink. Jadi kemarin tuh aku lupa. Aku tuh pakai warna nude yang mana. Jadi bebas ya. Ini kebetulan aku pengen aja gitu pakai warna pinknya. Nah jadi nanti kita tuh bikin kita bikin si French-nya dulu. Jadi aku ngambil si Venalisa Painting putih, aku bikin French. Untuk bikin French-nya itu nggak harus sama ya. Jadi kayak kan ini ada ketutupan si cherry-nya nih. Apa kalau misalnya dia tuh nggak bener-bener persisi gitu loh. Yang penting ujungnya aja sih yang samping-sampingnya itu pastiin dia tuh sama gitu loh. Ini aku pakai liner dari AS yang long liner yang kode 02. Nah terus kalau udah di French, jadi kan mau bikin si motif zebranya itu kan kalian bisa ada dua option, bisa sesudah kalian bikin French itu langsung bikin motifnya atau enggak. Ini tuh kemarin aku setelah bikin si cherry-nya. Jadi setelah bikin cherry-nya itu aku buat si zebranya gitu ya. Jadi bebas kalau mau bikin tuh sebelum bikin 3D cherry-nya atau sesudah. Jadi ini kayak aku mau ikutin yang sebelumnya di kuku aku mau bikin cherry-nya dulu. Ini aku ngambil PVC-nya dari ini ya. Itu sebenarnya adhesive gel, nggak tahu sih adhesive gel buat apaan, mungkin buat lem soft tip gitu, tapi aku nggak pakai gitu. Jadi pas aku lihat teksturnya seperti itu, makanya aku ngide aja buat jadiin PVC dan ternyata enak gitu. Ini udah aku steril ya. Ini kena lem di kuas aja. Ini kita ambil agak banyakan buat kita bagi dua. Nih, kita tuh beliin tuh nggak rugi ya karena dia murah. Jadi makanya nggak terlalu gimana gitu pas aku pakai ini. Ini terus kalau misalnya tergantung ya, kalau misalkan mau bikin cherry-nya agak gedean, bisa kalian tambah lagi. Kan bagi dua aja gitu. Terus nanti kalian bentukin dulu, bisa pakai tangan kok, cuman pastiin tangannya tuh nggak ada debu ya, biar dia nggak ada si nanti serat-seratnya gitu. Terus kita ambil silicone tools, aku ngambil silicone tools yang seperti ini. Terus kita mau bikin cherry-nya, aku mau taruh di bagian sini. Tapi ini juga placementnya bebas kok, nggak harus sama. Aku mau taruh di sini. Nah ini tuh dia tuh nggak kayak bulat banget ya. Jadi kemarin tuh aku sempat tekan-tekan kayak gini, nih kayak gini. Terus aku atasnya agak bolongin dikit buat taruh si ininya, si siapa? Batangnya itu loh. Nih, jadi bener-bener itu nggak kayak yang bulat banget tuh, kayak gitu. Terus kayak sambil ditekan aja gitu dikit nih. Terus sebelahnya juga jangan lupa. Nah ini agak nggak muat ya, cuman nggak apa-apa ya, kegedean yang sebelahnya ini. Masa geser lagi sih, cuman no problem lah. Dia agak miring pun nggak apa-apa sih guys, it's okay. Jangan lupa atasnya agak ditekan-tekan gitu, tuh kayak gini. Pokoknya sesuai selera kalian, cherry-nya mau di mana, mau di tengah pun juga boleh, bebas aja ya, nggak harus sama kok. Kalau udah ini bisa dikeringin sebentar. Ini sudah jadi seperti ini. Terus kita mau bikin si batangnya. Jadi batangnya itu kita ambil dulu tipis, jangan kebanyakan ya, takutnya batangnya tuh agak gede gitu. Ini bisa kalian taruh sini kalau misal tangan kalian bersih ya. Ini bisa kalian taruh di tangan aja. Misalnya bisa pakai sarung sih, cuman aku lagi nggak pakai sarung, maafin ya. Ini kalau udah kalian tinggal tempelin aja, ini seperti ini. Terus kayak taruh ke arah dalam gitu loh. Terus bagian yang ininya
agak masukin ke dalam cherrynya, jadi kayak biar kelihatan natural. Nih, jangan lupa bikin sebelahnya. Nanti ininya itu dibentuk aja tuh kayak gini. Ya mungkin yang kanan aku ambil agak kebanyakan dikit ya, cuma tidak apa-apa. Nih, terus aku mau bikin daunnya. Ini kan ada daunnya nih. Tapi kalau misalnya kamu benerin atasnya tuh bisa. Ini kayak kebanyakan yang kanan deh. Ini bener-bener pastiin dia tuh sama amountnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sama tuh mending bikin bulat 2 terus bahagi 2 gitu. Ini aku mau ambil sedikit buat bikin daunnya. Hati-hati, ini harus bener-bener sedikit aja karena bener-bener cuma kecil banget si daunnya itu. Nih, udah bersecuil aja. Ini aku mau bikin di kiri ya. Nih. Terus bentukin daunnya itu biar jadi kayak berbentuk daun. Nih, ujungnya tuh dibikin kayak lancip gitu. Tuh. Sesuai keinginan. Kalau misalnya mau daunnya mau agak gedean juga boleh. Nih, kalau udah ini dikeringin aja. Untuk warna merahnya itu bebas, kalian mau pakai warna merah apa aja. Ini aku pakai warna merah yang kayak gini. Ini dari gel polish juga boleh, atau enggak kalian mau ngambil dari gel painting juga boleh banget. Terus ini aku warnain si merahnya dulu ya. Liner yang kecil. Nih, kalau udah kalian bisa flash cure atau nggak masukin lampu UV. Untuk daunnya, nih daunnya aku pakai warna ini dari coklat. Cuman bebas kalian mau pakai warna aja ya, terserah ya. Aku nggak ada harus sama banget kok. Ini aku taruh di palet dulu sedikit. Nih hati-hati kena bawahnya ya teman-teman. Kenapa harus pakai liner brush? Karena ini kan tipis ya. Kalau misal pakai brush yang kegedean tuh takutnya kena bawahnya base colornya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya gitu boleh banget kita bahas di grup atau enggak kita diskusi gitu, boleh banget. Ya, daunnya di kiri jangan lupa. Nih atasnya jangan lupa di samping-sampingnya. Nih. Terus kita keringin. Bikin zebranya, ini aku mau pakai painting gel. Bisa juga kalian bisa pakai gel polish atau enggak painting gel gitu-gitu. Ini kayak ini punya aku pakai Venalisa. Ini kita ambil secuil aja, jangan celupin semua sama punya ujung kuasnya aja gitu. Kita tirisin sedikit. Kita mau bikin si motif zebranya kayak gini. Jadi bisa mulai dari atas. Tuh. Kayak di ujungnya tuh makin tipis gitu. Hati-hati kena ininya ya,
kena PVC-nya ya. Makanya sebenarnya bagusan bikin sebelum ini sih gitu. Ini di tremor-tremorin aja nggak apa-apa. Karena memang untuk motif zebra tuh agak-agak ini ya. Nanti ngambil ininya jangan terlalu tebal teman-teman. Ini terus pinggirnya jangan lupa. Nih. Ketebelan nih. Kalau udah cukup puas sama hasilnya, bisa kalian keringin. Untuk top coatnya, aku saranin kalau misalnya desainnya 3D kayak gini, jangan langsung di-apply sama kuas top coatnya. Jadi kalau misalnya takutnya kalau kalian apply sama kuas top coatnya itu dia tuh bakal tenggelam gitu loh. Jadi bener-bener kalau misalnya pakai kuas lain nih ya, aku biasanya kayak gini, terus aku ambil kuas oval yang kayak gini. Ambil kuas yang kayak gini, bebas kuas apa aja. Nih, ini kan kalau misalnya langsung di-apply jadi kayak banjir gitu kan. Nah, kita tuh apply pakai kuas seperti ini tuh biar kesan 3D-nya tuh masih tetap kayak timbul banget gitu loh. Kalau misalnya kalian yang udah kalau misalnya kalian yang sering ikut kelas aku pasti aku udah kasih tahu tentang ini ya, karena emang aku sering melakukan tips ini untuk menghindari dia tuh kebanyakan di kayak sela-sela ininya tuh kebanyakan top coatnya gitu. Jadi aku biasanya ambil kuas lagi, bisa oval, bisa juga square, yang penting kuasnya agak lebar ya. Nih ambil dari sininya terus kita ratakan, tapi tetap pastikan semuanya tuh tetap kena ininya ya, tetap kena top coatnya tuh kayak gini. Tuh kalau kayak gini bisa di ini aja, bisa di cure.